Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dinyanyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa, ya, ke Fir'aun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun, ya. Faqalu sahirun kadzdzab, namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta, ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya, ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, ya, masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan diberi harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa, ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, nggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut.
Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana tidur di Goa Kafi. Kalau nggak bangun-bangun 3 tahun bagaimana? Oleh karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti korun di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau nggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas korun dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah. Kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun, harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal korun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya, itu lain cerita ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macamnya ini kalau ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah. Kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun. Saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun. Ya. Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia diberikan. Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min Qarun wa fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu
walam yanfa' qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala an-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek namanya Qahith. Qahith itu punya anak, di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan bagyuhu, maksudnya dia berbuat bagyu, ya berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia bagyuhu istighfafuhu bihim bi kathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak. Sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Allah alam bisawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi kalau untuk kaidah dalam masalah fikih,
kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawwu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Dan ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawwu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing oh ini contohnya, bagyunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam ya. Dan subhanallah Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an wa kana 'indallahi wajiha ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, terselamat dari Fir'aun yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini ya, disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenarkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi
Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idz qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh usbah, latanu artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta. Ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali, ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Ini kunci serepnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya. Ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong. Sungguhnya orang-orang, Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai 2 selendang kain, dia sombong dengan 2 kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong,
Apalagi yang lainnya ya. Baju bisa bikin sombong nggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, ya, hati-hati, ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hatinya. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja, bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi datang kesombongan itu dengan apa sih? Maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh, ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatan. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang, kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke Raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak pakai ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu, ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau nggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, kalau saya datang semua minggir, katanya, silakan Pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri, nggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah. Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya, akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai, ya. Ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada
orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan, dia bilang kasih sendiri. Dia nggak mau. Ikhwan-ikhwan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi, tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Nggak mau dia. Nggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya ini tolong menolong kasih ke saudara. Iya, ikhwan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh demikian. Namun ya maksud saya jabatan, ya harta, ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, ailun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya ailun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Yang darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus apa yang mau disombongkan? Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama, kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini, maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayyi umraka fi alla ta'mala amalan shalihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu shalih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fal kalamu ala hadha ta'wil shiddatun fil mau'izah. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah,
Ma'nahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua, lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua, ini pendapat Hasan al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah." Kata Salman kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak. Tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat. Istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak. Anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut." Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabaddzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini? Harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, "Silahkan makan." Kata Salman, "Saya tidak makan kecuali kau juga makan." Kata Abu Darda, "Saya lagi puasa." Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, "Saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu." Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan. Radhiyallahu taala anhu ya. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ente lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin. Kalau begitu caranya, dia sudah kawin punya tanggung jawab ya. Karena terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqa Salman." Telah benar siapa? Salman. Telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudzon kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir.
Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat sombong. Ini kedua mungkin lebih rifq, lebih arfaq, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu. Kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini mazhabnya mazhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin semakin cepat beruban, ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap, tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qana'atu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketentraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tentram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya? Sebagian mereka susah karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Undur liman malakat dunia bi ajma'iha hal raha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa dunia ini akan engkau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain.
Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur, harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian. Kata Allah, wa nabluukum, kami akan uji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepadaku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian, dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fawajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman. Kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai Sulaiman, beramal solehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakannya sombong, angkuh, ya. Meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk ke sana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak. Sehingga waktunya habis, kapan baca Qur'annya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjerumus dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam. Gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat, ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan,
innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan harta ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan karena Allah tahu kenapa kalian hasad sama saya. Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi? Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya, betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek, kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari, pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia, yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain, tidak mungkin. Dari batu menjadi emas tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Firaun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Jangan sampai ada yang mengatakan bapak kimia Qarun. Jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Firaun, sebelum Qarun dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya mau miskin yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala,
dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tidak usah tanya tentang dosa mereka, orang pendosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisab. Orang dihisab itu dihisab untuk bisa memajukan udzur, karena setiap kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit, jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan, sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru. Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasihati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong, malah gitu. Maksudnya orang kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti kenapa? Ada ego. Dan saya lihat terkadang antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih, kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, kemudian orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak dilurusin. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Qarun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Qarun tambah jengkel ya. Qarun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya. Kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Akhirnya apa kata Allah? Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia. Mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan dia membawa 70.000 anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang?
70.000. Disebutkan sebagai ahli tafsir, Allah alam bisawab akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia. Ya. Oleh karena hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Itu udah, itu dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan sungguhnya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun. Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakini dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan az-zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakiki adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya namun tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya, ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud, itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat 2 rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan, nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa? Seluruh hartanya. Karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, kayak ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu wa yaqdir
laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an manallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an manallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita dijadikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun, itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluwan fil artinya sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahanam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh, mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha, dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi tatkala diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah 3. Orang itu punya mobil 2, saya ingin punya mobil 3, ngalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an, dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat kelak. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid. Qala, beliau berkata, marra Ali bin Husain, yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain.
Kemudian ya'kuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum. Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni. Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian, kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa at'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong ya. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer, jangan. Nah, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmed yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa, kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada macam-macam warnanya. Turunannya ya. Ada siapa? Paros. Ya, terus. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya. Ini Ustaz. Ya. Firaun itu kan macam-macam, ada Fir'aun, ada Farao dan macam-macam. Iya. Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Iya. Nah, setelah itu Mesir kan juga diperintah oleh Firaun. Iya. Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka? Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf
Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbah, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbah, bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan. Itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak tahu ya, Allah a'lam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu matsal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idz qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Tatkala dia mengatakan, ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga. Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak. Kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat yang jadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati. Ustadz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai? Menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasih hati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan laki apa? Lain. Sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan dia dengan wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya nggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya yang lain, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu nggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau nggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki yang lain. Nah, saya pelan-pelan baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya nggak salah. Kamu yang salah, Mas. Ya udah. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasannya. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan, ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan sebagian mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah. Ya, boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia memakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Bara bilang, "Mbak, kok cantik sekali." Mbak, oh, udah berarti saya ini cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang setiap ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lainnya diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujjah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebutkan juga tentang Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Qarun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak, tapi inilah pendapat tentang siapa Qarun ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering membantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berata. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan kesombongan.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang mati ada sombong sedikit tidak pasti masuk neraka, tidak demikian, ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Levi. Ren. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu nggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombongkan? Dulu kita nggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Oleh karena ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 1 sudah sombong. Kalau ente punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang ente mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente nggak bisa apa-apa. Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan, ya. Makanya orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka. Itu perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.